Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok tanggal 5 September hari Kamis tanggal 5 September 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini sih ditutup surplus ya untuk IHSG 0,74%, walaupun tadi sempat turun jebol support lumayan dalam ke 7.550-an, cuman ditarik naik lagi. Jadi secara teknikal untuk hari ini terjadi pembalikan arah ya. Semoga aja ini setelah kemarin setelah uji area support mantul naik, semoga aja sih seperti itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 4 September secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk asingnya masuk di BBCA, Brand, Bank Mandiri sama BBNI ya. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng. Paling banyak di BBCA netbuy 178,1M, di Brand 174,2M, netbuy di Bank Mandiri netbuy 165,2M ya. Sayangnya hari ini asingnya keluar cukup banyak di BBRI 333,1M dan harga sahamnya terkoreksi sih untuk saham BBRI ya, walaupun nggak dalam-dalam banget. Untuk besok mungkin kalau melihat IHSG hari ini ada perlawanan naik sih, semoga aja masih bisa hijau ya. Kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 7580-an mudah-mudahan aman. Mungkin untuk skenario nya kalau besok masih kurang bagus untuk IHSG ya, mudah-mudahan sideways dulu seperti ini ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk resistennya sih cukup tinggi sebenarnya ya. Untuk level harga saat ini resisten IHSG ada di 7.940-an dan supportnya di 7580-an. Masih di level ini, selama nggak jebol aja sih mudah-mudahan aman untuk indeks IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBCA yang hari ini naik 1,23% ke level 10.300 ya. Secara teknikal masih cenderung sideways sih di area antara supportnya 10.050 sampai 10.400 ya. Jadi masih konsolidasi seperti ini ya. Masih belum waktunya breakout mungkin. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sih aslinya masuk ya, setelah kemarin itu cenderung sepi dan keluar. Hari ini aslinya netbuy 178M di BBCA. Cuman hitungannya sih masih cenderung sepi sih, walaupun aslinya masuk, nilai transaksinya nggak terlalu gede ya, di bawah 500-an M, jadi nggak rame-rame banget juga sebenarnya sih untuk BBCA hari ini. Cuman karena aslinya masuk ya, jadi harga sahamnya naik. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk BBCA tanggal 4 September secara keseluruhan sih yang masuk didominasi broker-broker asing. TP, BB, BK, AK, YU versi asing netbuy, kemudian untuk lokalnya net sell ya, lokalnya jualan. Dan yang keluar untuk lokalnya NIYP ya. Kalau melihat hari ini sih sebenarnya belum terlalu rame, jadi kemungkinan untuk besok kalaupun naik itu ya mungkin masih bimbang apakah bisa breakout di atas 10.400 atau enggak ya. Mungkin kalau IHSG-nya cenderung sideways ya, ada potensi untuk BBCA juga seperti ini ya. Kalaupun naik nanti di area resistennya ini kayaknya masih agak berat buat breakout ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau taking profit, misal tadi ambil di bawah ya di 10.400-an, deket-deket level inilah 10.375, 10.400, pantau aja area resistennya itu untuk besok. Kalau belum bisa breakout ya kemungkinan masih konsolidasi seperti ini. Selama nggak jebol aja sih di bawah 10.050, menurut saya sih untuk saham BBCA cukup aman ya. Kalau jebol di bawah ini ya lah itu baru hati-hati, supportnya cukup dalam, bisa ke 9.775. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini koreksi minus 1,45% ya, ditutup merah ke level 5.100. Tadi pembukanya juga di sini sih, jadi open gap bawah, naik nutup gap, habis itu turun lagi. Secara teknikal untuk resistennya masih di 5250-an. Kemarin naik mendekati resisten, gagal breakout malah turun ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini asingnya malah keluar di BBRI, jadi perlu hati-hati untuk besok apalagi kalau masih merah.
Hari ini aslinya net sell 333,1 M. Kalau kita lihat siapa yang keluar hari ini di saham BBRI, ada ZP ya, ZP RX YU AK ya. ZP-nya versi asing net sell 118,7 M, kemudian RX sama YU ini cenderung distribusi ya. RX YU TP antara nilai transaksi dan net sell-nya nggak beda jauh. Malah untuk RX 100% jualan di saham BBRI. Yang nampung untuk aslinya CC masih nampung, cuman untuk nilainya nggak sebanyak yang keluar ya. Jadi hari ini BBRI di distribusi asing cukup banyak. Untuk lokalnya net base, bagian retail masuk lagi di saham BBRI. Jadi untuk besok perlu hati-hati sih untuk saham BBRI, apalagi kalau masih merah ya di awal market. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk dengan jumlah yang banyak ya, amanya nunggu koreksi sampai area support ini ya. Kalau dikasih kesempatan mungkin ya bisa turun di area sini. Untuk BBRI itu malah kesempatan buat mau masuk ya, apalagi kalau sampai di bawah 5.000 itu cicil aja sih, mudah-mudahan cuan ya. Yang penting sabar aja sih. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BRI ya. Menurut saya untuk besok kalaupun turun kayaknya nggak jebol sampai di bawah 5.000 sih. Jadi ya sabar aja. Mungkin buat teman-teman yang tadi atau kemarin tak ambil posisi malah harganya nggak naik sideways, ya sabar aja dulu ya. Untuk resisten kuatnya masih di 5.275 area sini dan supportnya di 4980-an ya. Jadi misal turun sampai area support itu malah kesempatan buat entry kalau ada yang jaga harga ya. Kalaupun nggak ada yang jaga harga jebol di bawah itu ya sebenarnya masih berani buat hold sih untuk saham BBRI untuk jangka panjang. Oke, itu untuk saham BBRI. Untuk skenario-nya sih menurut saya ya kemungkinan akan sideways seperti ini. Nanti kalau udah waktunya breakout ya bisa terbang naik ngejar 5.725 ya. Itu untuk saham BBRI, tapi untuk jangka pendek mungkin akan sideways dulu, mungkin di bawah resistannya 5275. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri naik 1,41% ke level 7.175, walaupun di awal market open gap bawah ya, cuman langsung ditarik naik lagi. Secara teknikal masih sideways yang untuk pelanya masih konsolidasi seperti ini. Untuk resisten kuatnya setelah histori ada di 7.300 yaitu resisten setelah historinya. Breakout di atas 7.300 baru ngejar 7.500-an. Jadi untuk besok karena hari ini candlenya cukup bagus ya, setelah nyentuh level tertingginya nggak turun lagi, yang mudah-mudahan naik ya. Pantau resistennya 7.300, semoga aja bisa breakout ya. Kalau belum bisa breakout ya kemungkinan masih sideways dulu seperti ini. Selama IHSG nggak longsor aja sih, mudah-mudahan untuk BBRI juga bisa bertahan ya di area atasnya ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri tanggal 4 September untuk aslinya masuk lagi. Setelah kemarin keluar hari ini masuk lagi ya, masuk kembali sih bukan masuk lagi. Net base 165,2 M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 4 September secara keseluruhan sih yang masuk sama yang close sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, cuma ada sedikit akumulasi nih. Yang masuk paling banyak BB versi asing, net B 84,9 M. Selain BB untuk aslinya yang masuk ada KZ, AK, ZP, BK ya. Jadi hari ini diakumulasi oleh asing, lokalnya net sell, lokalnya jualan. Untuk besok ya itu tadi, semoga aja bisa naik ya, dan pantau 7.400 mungkin buat teman-teman yang mau taking profit, misal ambil di bawah ya, cari 1-2-3% kan ya di 7.300 ini, cuman agak nanggung ya. Kemungkinan buat breakout sih masih ada ya, cuman apakah dalam waktu dekat atau agak panjang nanti nunggu koreksi dulu ya. Kita ikuti aja sih untuk perkembangannya. Yang pasti buat ke level 7.500 konfirmasi breakout dulu di 7.300. Jadi pantau 7.300 untuk besok hari Kamis ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BMRI. Untuk polanya masih sama sih, kalau nggak sideways seperti ini ya mudah-mudahan aja bisa breakout ya dalam waktu dekat. Oke, itu untuk saham Bank
Mandiri memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini masih cukup kuat ya. Setelah kemarin gagal breakout, hari ini dijaga di area support. Tadi sempat opennya di support sih. Tadi open gap bawah di awal market itu merah dulu. Bentar, tak hapus dulu ini. Tadi di awal market open gap bawah, opennya di area support, sempat koreksi turun, kemudian ditarik naik lagi. Close di 3080 sama dengan harga penutupan yang kemarin. Jadi harganya masih dijaga di area supportnya 3050-60 ya. Semoga aja besok nggak jebol di bawah ini. Soalnya kalau sampai jebol di bawah 3050-an bisa ke level 2990 untuk saham Telkom. Itu sebenarnya malah kesempatan ya buat yang mau entry lagi mungkin untuk saham Telkom kalau bisa koreksi lagi sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 4 September untuk asingnya masuk cuman nggak terlalu banyak, 34 M-an aja, dan hitungannya untuk saham Telkom juga belum rame ya, masih terus sepi sih untuk sekelas Telkom. Nilai transaksinya cuma 249 M aja, itu hitungannya nggak terlalu rame. Kalau kita lihat lebih detail Telkom hari ini tanggal 4 September secara keseluruhan sih ada yang akumulasi untuk asingnya yaitu BB ya, bahkan untuk KZ, BB sama KZ sih yang akumulasi. Untuk KZ versi asing ini 100% buy, dan untuk BB versi asingnya juga hampir seluruh transaksinya buy ya. Antara nilai transaksi dan net buy-nya nggak beda jauh ini, hampir seluruh transaksinya buy. Jadi diakumulasi oleh BB KZ versi asing untuk saham Telkom hari ini, dan yang keluar untuk asingnya AK, YU, BK, nggak sebanyak asing masuk. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya jualan, asingnya masuk ya. Semoga aja besok bisa naik sih kalau lihat transaksi hari ini ya. Pantau aja level ini, mungkin selama nggak jebol aja di bawah 3050 mudah-mudahan aman. Kalau menurut saya sih malah ada potensi masih bisa naik untuk saham Telkom ya. Untuk resistennya masih di 3140, mungkin buat teman-teman yang tadi ambil di area support ketika harganya dijaga di level 3050-an. Kalau mau taking profit mungkin untuk swing ya di 3140 kan lumayan ya, beberapa persen. Kalau berat buat breakout, cuman kalau berhasil breakout di atas ini ya bisa naik sampai ke 3280. Tapi pantau aja area sini sih untuk besok, mudah-mudahan bisa nguji resistennya di 3140. Berat buat breakout diamankan aja, yang tak floating profit nanti ambil lagi di area support ya. Jadi kalau ya sideways ya mungkin untuk Telkom juga cenderung sideways seperti ini. Oke, itu untuk saham Telkom. Pantau aja area supportnya 3050-an dan resistennya di 3140. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Brand yang hari ini naik cukup tinggi, 9% lebih ke harga nutup gap ya. Berarti kemarin udah kita buat plan ya, kalau menutup gap akan ke harga saat ini 11.250. Dan untuk saham Brand ini ya di level harga saat ini ya otomatis ini ya saham dengan market cap terbesar di IHSG. Jadi ya mungkin ini sih yang bikin IHSG hari ini naik ya, Brandnya naik 9% lebih, 9,76% ke level 11.250 ya. Tadi pagi sih sempat koreksi dulu ya, nguji support di 10.025. mungkin buat teman-teman yang ambil di area supportnya ini ya lumayan ya. Kalau trading belum sempat keluar ini floating profitnya langsung 9% lebih. Untuk besok ya mungkin lihat aja di awal market ya, kalau langsung hijau resisten selanjutnya cukup tinggi di 12.600 dan otomatis ATH. Kemarin itu koreksi turun cuman ABK-nya masih terus masuk dan ada yang akumulasi, jadi hari ini bisa mantul naik. Cuman nguji support kemudian mantul naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Brand, apakah BK-nya masih masuk? Tanggal 4 September aslinya masih masuk 174 M, lumayan banyak. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk Brand, untuk aslinya yang masuk BK masih masuk 96 M, kemudian AK masuk lagi 169,7 M, kemudian ZP netbuy 60,7 M, CC versi asing netbuy 41,2 M yang keluar. Untuk aslinya DP, YU, TP lumayan banyak ya yang keluar. Lalu untuk DP ini sama YU 100% jualan ya, dari kemarin sih kalau nggak salah dua broker ini jualan ya kan, DP terus jualan dan yang terus nampung AKBK.
Kayaknya udah net value 300-an M lebih, sampai hari ini pun belum keluar. Jadi kemungkinan untuk saham brand mudah-mudahan ada yang jaga harga untuk besok ya. Pantau aja di awal market. Kalau langsung merah supportnya ada di 10.600, 10.700, sorry. Kalau langsung merah support tertekannya 10.700, tapi hijau resistennya cukup tinggi ke 12.575 ya. Ini otomatis ATH ya. Kalau 12.600an untuk brand misal besok digoreng naik, kan siapa tahu untuk hari ini aja bisa naik 9% lebih, untuk besok siapa tahu ada yang goreng lagi. Oke, itu untuk saham brand. Kalau buat trading sih disclaimer ya, cuman hati-hati aja, harga nggak sesuai prediksi nggak ada salahnya buat diantisipasi ya. Udah profit lumayan 2-3%, mending diamankan aja, soalnya ini secara valuasi pun juga udah mahal ya, jadi cari aman aja lah. Oke, itu untuk saham brand, volatilitasnya cukup tinggi, cukup menarik buat scalpingan. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini koreksi ya, ditutup minus 1,46%. Di awal market open gap bawah, kemarin naik gagal breakout, hari ini open gap bawah. Inilah malah lebih dekat ke resistennya 4990, jadi perlu hati-hati. Atau mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil di level 5000-an, 5025 kan harga terendahnya ya, semoga aja besok naik sih. Lama nggak jebol aja di bawah 4990, mudah-mudahan aman sih untuk saham ASII. Kemungkinan akan sideways dulu seperti ini ya. Kalau buat teman-teman yang tadi ambil ya, kalau mau taking profit untuk swing di 5200 ya mungkin, atau 5175 sekiranya berat buat breakout, diamankan aja, nanti koreksi turun ambil lagi di bawah itu kalau untuk swing ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya ASII hari ini tanggal 4 September, untuk aslinya net sell 53 M-an lebih. Kalau kita lihat lebih detail, ASI hari ini tanggal 4 September secara keseluruhan sih BKRXZP jualan ya, broker-broker asing. Yang nampung paling banyak asing juga sih, yaitu AK versi asing, cuman yang jualan lebih banyak ya. BK-nya net sell 45 M, RX net sell 23,1 M, ZP net sell 19,2 M. Untuk lokalnya sendiri NetBuy sebagian retail masuk, ini XC, CCU, XL ya, CP, PD pada masuk. Untuk besok ya hati-hati aja sih, kalaupun turun semoga aja nggak jebol di bawah 4990 ya. Kalau di area 4990 ini ada yang jaga harga. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry, semoga aja bisa mantul naik dan uji resistennya lagi di 5175. Mungkin polanya akan seperti ini dulu ya untuk beberapa hari ke depan. Oke, itu untuk saham ASI, pantau aja 4990, semoga nggak jebol di bawah ini untuk besok. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini turun lagi, ini merah-merah terus ya. Ini lumayan menarik sih sebenarnya untuk besok dipantau ya. Ini lebih dekat ke support ya, siapa tahu mantul naik seperti ini kan lumayan ya. Target price-nya lumayan tinggi, ada di 1420, dan supportnya kalau secara Fibonacci ada di 1320-an ya, 1331 ya. Sebenarnya 1345 ini udah lumayan berani sih kalau mau nyicil lagi di saham Antam ya. Nanti kalau untuk swing, kalau mau antisipasi bisa sedikit mungkin di bawah 1310 atau disesuaikan aja kalau mau antisipasi ya. Kalau enggak juga sebenarnya cukup berani buat di hold lumayan panjang ya untuk saham Antam ini. Di harga ini valuasinya hitungannya nggak mahal-mahal banget, apalagi tadi kemarin itu laporan kuartal 2-nya cukup bagus ya, dan semoga aja laporan kuartal 3-nya juga masih bagus. Semoga aja. Harga emasnya kan naik ya, naik terus, sekarang aja di level 2500-an kalau nggak salah ya, US dollar per troy ounce. Jadi untuk emas gold, London Gold apa ya acuannya ya, itulah emas dunianya sedang mahal-mahalnya ini untuk saham Antam. Jadi semoga aja ini sih bisa gede ya profitnya Antam untuk kuartal 3, selama nggak ada sesuatu aja sih yang penting ya, pastinya nggak ada sentimen negatif.
untuk besok ya pantau aja ya, seperti tadi supportnya di 3125 mungkin. Nggak mesti di kok 311325 ya, nggak mesti di level ini sih, bisa sedikit di bawah itu atau sedikit di atas itu, cuman area supportnya ya ini dilingkarin ya, 1330-an ke bawah ya. Kalau menyicil-nyicil disclaimer, nanti kalau mantul naik target price-nya di 1420, cuman kalau jebol di bawah itu ya udah jangan buru-buru buat average down ya, sabar aja dulu. Nanti kalaupun naik ya bagus, kalau masih turun juga paling enggak buru-buru buat average down, jadi nanti bisa nambah marah lagi di harga yang lebih bawah, mungkin misal di PPV 1 kali kurangan itu malah menarik ya untuk saham Antam dengan dividend yield yang cukup tinggi. Oke, itu untuk saham Antam. Pantau aja untuk besok sih, kayaknya menarik buat di koleksi sih. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini Adaro tadi koreksi ya, di drop minus 1% lebih. Untuk saham Adaro sempat ke 3490 sih, cuman ada sedikit perlawanan naik. Ya, ini udah dipucuk sebenarnya ya. Kalau tinggal beberapa poin aja, kalau screeningnya berat buat naik lagi mending diamankan sih. Soalnya ini hitungannya udah di atas ya. Ini juga candle-candlenya kayaknya masih agak lumayan berat ya. Naik cuman agak berat gitu loh. Mau turun nggak mau, naik berat ini untuk saham Adaro. Jadi mungkin akan sideways dulu di harga atas ya, mungkin akan seperti ini. Kita lihat aja untuk besok. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Adaro tanggal 4 asingnya mulai keluar 11 eman lebih, hati-hati ya. Kalau kita lihat lebih detail cukup liquid sih, rame ya untuk saham Adaro, cuman asingnya net sell. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 4 September yang masuk NI versi lokal, jadi lokalnya net buy, untuk asingnya net sell ya. Untuk transaksi hari ini didominasi oleh lokal, jadi untuk besok mungkin hati-hati aja ya, ada potensinya masih cenderung sideways seperti ini sih. Supportnya buat patokan aja di 3415 ya, selama nggak jebol di bawah itu ya aman. Cuman kalau jebol di bawah itu perlu hati-hati karena support selanjutnya lumayan dalam ya. Buat teman-teman yang udah floating profit sih sebenarnya nggak ada salahnya buat sebagian diamankan. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Resistennya kalau secara Fibonacci di 3720 dan supportnya di 3420. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham GEMS. GEMS hari ini terbang lagi ya. Harganya kemarin dijaga di area support, hari ini langsung hijau. Jadi kalau besok naik secara teknikal ya seperti ini polanya ya. Resistennya balik lagi di 16.250, 16.250, 16.300 itu resistennya, dan supportnya masih di 13.400. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham GEMS hari ini tanggal 4 September untuk asingnya net buy 158 jutaan. Kalau kita lihat lebih detail GEMS hari ini yang naikin siapa ya, jadi market utamanya YP ya. YP-nya net buy, XL, XC, CC-nya keluar ya, retail-retailnya pada keluar, YP-nya masih net buy 1,2 M, yang jadi market-nya juga YP. Average-nya di 14.760, 14.700 berapa ini? Kok ini? 14.759, berarti floating loss ya, floating loss nggak terlalu dalam ya. Mudah-mudahan diangkat dulu jadi harga sahamnya bisa naik. Buat teman-teman yang mau trading juga kalau lihat nilai transaksinya sih sebenarnya nggak usah ya, yang jangan gede-gede banget ya, terlalu beresiko. Ini harganya juga ada di pucuk ya, mungkin kalau mau trading disclaimer buat patokan aja supaya di sini 13400 ya, ini di tengah-tengah agak nanggung sih. Cuman kalau masih ada potensi naik kan lumayan. Resistennya ada di 16.250-an. Oke, itu untuk saham GEMS ya. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BSSR. Ya, hari ini koreksi setelah kemarin nyentuh resistennya, gagal breakout, koreksi turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya BSSR hari ini tanggal 4 aslinya net sell 6 eman lebih, 6,6 M.
Kalau kita lihat lebih detail hari ini BSSR secara keseluruhan yang masuk paling banyak XL ya. Sebenarnya ada yang akumulasi yaitu XL loh. Diakumulasi oleh XL untuk sampai SSR hari ini. Cuman kalau secara technical ini sih di pucuk ya. Waktunya taking profit di resisten. Kalau buat teman-teman yang sempat taking profit malah harga sahamnya turun, ya selamat ya. Diamankan mungkin sebagian. Kalau besok masih turun, hati-hati, jangan buru-buru buat entry, soalnya ini nanggung, lebih dekat ke resisten, supportnya lumayan dalam, ada di 4480 itu supportnya ya. Kalau turun-turun terus ya bisa ke level ini. Ya untuk besok sih mungkin kalau nggak sideways seperti ini ya hati-hati aja ya. Kalau turun hari ini sih sebenarnya ada yang akumulasi yaitu XL. Siapa tahu dia AK dan naik, tapi kalau langsung merah wait and see aja, itu lebih aman. Soalnya ini udah dipucuk sih buat teman-teman yang udah floating profit. Kalau mau sebagian diamankan juga disclaimer. Oke, itu untuk saham BSSR ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.